Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladzi nastafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Nadhara hayatina bi nadharain. Nadhara bil basira wa nadhara bil basira. Setiap orang memandang hidupnya dengan dua pandangan. Sebahagian manusia memandang hidupnya dengan basirah, dengan mata hati. Dan sebahagian manusia memandang hidupnya dengan basirah, dengan mata kepala. Kalau kita mau mengkaji bentuk dan jenis kalimat ini, akar katanya cuma terdiri daripada huruf ba, sod, dan ra. Namun ketika ba-nya itu dimatkan basirah, maka berarti mata kepala. Kalau dimatkan di sodnya menjadi basirah, berarti mata hati. Dan kita ingin melihat di dalam menapaki hidup kita, pandangan apa yang kita gunakan. Seperti apa juga yang digunakan oleh orang lain. Karena apa yang dipandang, baik itu oleh mata hati ataupun juga oleh mata kepala kita, dipandang dengan pandangan kemuliaan, maka setiap orang akan berusaha ingin mendapatkannya. Kenapa? Karena dia memandang itu berharga sekali. Terutama menjelang Idul Qurban, menjelang Yaumun Nahar, menjelang hari raya kurban. Adakah kita melewati hidup kita menjalaninya, memandang ini dengan mata kepala atau dengan mata hati? Terbukti kalau kita mau melihat orang-orang memandang nilai berharga mahal daripada kendaraan. Pandangan matanya melihat, ini perlu sekali, ini berharga sekali. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun dia tidak mampu secara finansial, meskipun dia tidak memiliki kemampuan, tetap saja dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Meskipun dia tidak mampu, tapi karena dia mau, maka dia akan berusaha menempuh berbagai jalan untuk bisa mendapatkannya. Padahal harga kendaraan yang roda 2 saja rata-rata 20 jutaan. Banyak orang yang tidak mampu, tetapi karena dia mau, sehingga dia berusaha dengan segala cara untuk mendapatkannya.
Sementara mata hati dia tidak melihat daripada kebesaran amal. Amal-amal agama pun juga dilihat dengan mata kepala. Sehingga boleh kita lihat, hampir sebahagian besar manusia mereka menganiaya dirinya sendiri, terlebih lagi ketika menjelang Idul Kurban. Hewan kurban adalah kendaraan yang akan mengantarkan setiap orang ini sampai ke jannah. Harganya untuk kita berkorban tidak terlalu mahal. Paling kisaran 2 jutaan rupiah saja. Tapi apa yang terjadi? Karena orang-orang memandang itu dengan mata kepalanya, sehingga meskipun dia mampu, tetapi dia tidak mau untuk berkorban. Maka tidak ada motivasi, tidak ada keinginan kemudian untuk mempersiapkan kendaraan terbaik baginya menuju jannah. Ketika seseorang memandang itu dengan basirah, dengan mata hatinya, maka yakin dan percaya dia akan berusaha, bahkan menempuh berbagai cara agar supaya bisa memberikan kurban yang terbaik. Namun kenyataannya kita lihat, terbalik keadaan untuk kendaraan menuju jannah yang bahkan harganya cuma 2 jutaan. Banyak orang yang mampu tetapi mereka tidak mau. Sementara untuk kendaraan dunia, banyak orang yang tidak mampu sementara mereka mau. Maka boleh kita hitung berapa jumlah kendaraan yang bahkan yang lebih mewah lagi yang bisa terjual setiap bulannya, sementara berapa hewan kurban yang hanya bisa dikurbankan pada hari raya Idul Kurban. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita semua, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu mengajarkan kepada ahli keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, untuk memandang hidup ini dengan mata kepala. Memandang hidup ini dengan basirah. Sehingga Masya Allah, ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan ekonominya yang begitu sulit sekali, yang memiliki tanggungan daripada cucu Rasulullah, putranya Hasan dan Husain, harus kemudian masih menyusu kepada ibunya. Apa yang terjadi? Pada saat itu Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, yang sudah berhari-hari harus berpuasa, yang menjalani hidupnya dengan segala kekurangannya, tidak lagi kemudian dia mampu untuk menyusui daripada putranya, cucunya Rasulullah Hasan dan Husain. Bahkan sebahagian kisah menjelaskan, ketika Hasan dan Husain menyusu kepada ibunda Fatimah, tanpa sadar kemudian dilihat daripada mulut Hasan ataupun Husain itu berubah menjadi merah. Maka kemudian dilihat dan dicermati, ternyata apa yang terjadi? Hasan dan Husain tidak lagi menyusu dengan air susu, tetapi telah berubah menjadi darah karena lemahnya fisiknya, karena tidak tercukupinya daripada kebutuhan makannya. Sehingga keadaan tersebut pun juga memaksa Fatimah untuk datang kepada Rasul. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Rasulullah sebagai seorang ayah, dengan segala kasih sayang dan cintanya yang begitu dalam kepada putrinya. Fatimah datang kepada Rasul
ketika Fatimah datang kepada Rasul, melihat putrinya saja datang dalam keadaan lemas, melihat wajahnya, melihat keadaannya, Rasul sudah tahu. Sebagai seorang ayah, perasaan itu lekat di dalam dirinya. Cinta itu pasti kemudian akan bisa mengetahui keadaan putrinya, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan ketika Fatimah semakin dekat kepada Rasul, ekor matanya Fatimah melirik-lirik, menengok, ternyata ada 5 ekor domba yang baru saja diserahkan sebagai hadiah kepada Rasul, diikat di pohon kurma. Maka ekor mata Fatimah melihat daripada 5 ekor domba tersebut. Kemudian Fatimah datang di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan santunnya, dengan lemahnya, duduk iftirash di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah belum berucap, belum bertutur, belum menyampaikan keinginannya. Nampak di wajah Fatimah dengan segala perasaannya, matanya yang berkaca-kaca tetapi menahan tangisnya. Dia tidak mau menangis di depan ayahanda Rasul. Apa yang terjadi? Ternyata saat itu Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha ingin menyampaikan keadaannya kepada Rasul. Kalau dalam bahasa kita, Fatimah ingin mengeluh kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu keadaannya. Ternyata ketika Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha baru ingin berbicara, baru ingin mengeluh kepada Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menutup mulutnya Fatimah dengan jarinya. Untuk menahan agar supaya putrinya ini tidak mengadu kepada manusia, bahkan kepada Nabi, bahkan kepada ayahandanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup daripada lisannya Fatimah, menutup daripada mulutnya Fatimah, untuk kemudian dia tidak mengeluh, dia tidak mengadu kepada makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada putrinya Fatimah Zahra, "Wahai putriku, kedatanganmu amat sangat tepat. Kedatanganmu sudah dinantikan. Dan saat ini saya ingin memberikan kepadamu 2 pilihan. Mana yang ingin engkau bawa pulang silahkan. 5 ekor domba yang diikat di pohon kurma. Kalau ternyata engkau menganggap bahwasanya itu dapat menyelesaikan masalahmu. Kalau ternyata engkau beranggapan bahwasanya 5 ekor domba itu kemudian cukup untuk menyelesaikan masalahmu, silahkan kamu bawa pulang." Tetapi kata Rasul, baru saja Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku, kemudian dia mengajarkan kepadaku 5 kalimat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Fatimah, "Mana yang ingin engkau bawa pulang? Apakah kamu ingin membawa pulang 5 ekor domba? Atau ingin membawa pulang 5 kalimat yang baru saja diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku?" Maka Masya Allah, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha melihat masalahnya itu dengan mata hati. Dengan segala keyakinannya bahwasanya kalau itu datangnya daripada Jibril, maka ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja itu datangnya daripada Jibril, maka ini akan menyelesaikan masalah dia di dunia maupun di akhirat. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kepada ayahanda Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lebih memilih 5 kalimat yang baru saja diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepadamu.
Apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan putrinya yang begitu lemah, yang begitu lemas, yang sudah berhari-hari dalam kelaparannya, masih saja dikuatkan oleh Allah memandang hidupnya ini dengan mata hatinya. Kemudian dijelaskan, wahai Fatimah, sekiranya engkau mengambil tadi, memilih 5 ekor domba untuk engkau bawa kembali pulang ke rumahmu, maka sebenarnya 5 ekor domba itu hanya akan menyelesaikan masalahmu pada saat itu saja. Hanya akan menyelesaikan masalahmu dalam waktu sesaat. Setelah itu akan datang masalah yang lain lagi. Tetapi 5 kalimat yang baru saja engkau pilih, 5 kalimat yang baru saja diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, sekiranya kemudian engkau mengamalkan kalimat itu, setiap kali kamu mendapatkan masalah, setiap kali kamu mendapatkan kesulitan, maka 5 kalimat itu akan menyelesaikan masalahmu. Masalahmu akan diselesaikan di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan pertolongan kepadamu di dunia dan di akhirat, bukan sesaat, bukan sekali, tetapi selama-lama-lamanya. Masya Allah, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, sebagai seorang putri yang dalam didikan Rasul telah melihat hidup ini dengan mata hatinya, dengan basirah. Apa yang terjadi? Fatimah dengan senang hati dia pulang. Dengan tenang dan damai dia pulang. Tapi begitu sampai di rumahnya, dia berjumpa lagi dengan Ali karamullah wajah. Maka suaminya bertanya, wahai istriku, ya zaujati, wahai istriku, apa yang telah engkau bawa kembali? Apa yang telah engkau terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatimah kemudian Masya Allah menangis di depan Ali. Tadi Fatimah menahan tangisannya, menahan air matanya di depan Rasul. Tetapi ketika dia jumpa dengan Ali karamullah wajah, Fatimah tidak kuat untuk menahan tangisannya. Dia menangis di depan Sayyidina Ali karena dia takut salah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha menangis di depan Ali karamullah wajah, Ali juga ikut menangis. Beginilah yang sebenarnya orang yang memiliki hakikatul mahabbah. Hakikat cinta yang ada pada diri seseorang ini, maka dia tidak perlu bertanya lagi, bertanya dulu bagaimana keadaanmu, kenapa kamu menangis, tidak. Ali karamullah wajah mengajarkan kepada kita langsung meleburkan dirinya, meleburkan hati dan perasaannya seperti mana yang dirasakan oleh Fatimah. Maka kemudian ketika Ali karamullah wajah juga menangis, Fatimah terdiam. Dia beritahu, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Ali beritahu, saya menangis karena engkau menangis. Wahai putri Rasulullah, saya menangis karena engkau menangis, wahai istriku. Wahai ibunda daripada Hasan dan Husain, saya menangis karena engkau menangis. Maka pada saat dia berhenti dari tangisannya, Ali karamullah wajah kemudian meminta penjelasan. Wahai Fatimah, wahai istriku, wahai ibunda daripada Hasan dan Husain, jelaskan kepadaku kenapa kemudian engkau menangis. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, ya zauji, wahai suamiku, wahai Ali, saya menangis karena saya takut jangan sampai saya salah. Saya menangis, saya takut jangan sampai saya tidak menjadi istri yang tidak mengabdi berbakti kepada suami. Ada apa wahai istriku? Ditanya kemudian kepada Fatimah. Maka Fatimah menjelaskan, wahai suamiku, wahai Ali, tadi ketika saya datang kepada rumahnya Rasulullah, saya telah melihat 5 ekor domba yang diikat di pohon kurma. Kita punya masalah, kita sedang kekurangan, kita sedang kelaparan. Saya pun juga berhajat, ingin kemudian meminta 5 ekor domba yang sedang diikat di pohon kurma, yang dijadikan hadiah kepada Rasul. Tetapi wahai suamiku,
Jangan sampai saya salah untuk menentukan pilihan, karena saat itu Jibril telah datang mengajarkan Rasul 5 kalimah. Dan Rasul memberikan saya 2 pilihan. Pilih salah satu di antara keduanya. Apakah memilih 5 ekor domba atau 5 kalimah? Maafkan saya wahai Ali. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ali karamullah wajah kemudian menangis dengan air mata bahagia. Ali karamullah wajah beritahu kepada Fatimah, wahai istriku, saya bangga. Saya bangga engkau telah memilih 5 kalimah itu. Dan saya bangga menjadi suamimu, kata Sayyidina Ali. Padahal mereka dalam keadaan kelaparan. Bahkan Sayyidina Ali menjelaskan, wahai istriku, ajarkan kepadaku 5 kalimah yang sudah diajarkan oleh Jibril kepada Rasul. Sebelum diajarkan, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kepada Ali apa yang kemudian juga dijelaskan oleh Rasul. Bahwasanya 5 ekor domba yang tadi diikat di pohon kurma, ketika itu dibawa pulang, boleh jadi hanya menyelesaikan kelaparannya sesaat. Hanya menyelesaikan masalahnya sesaat saja. Setelah itu dia akan lapar lagi. Setelah itu akan datang daripada masalah yang lain. Tetapi 5 kalimah yang sudah diajarkan oleh Jibril akan menyelesaikan masalahnya. Kalau dia dalam keadaan susah, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan sedih, maka dia akan dihibur oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan kekurangan, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Dan masalahnya akan diselesaikan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Masya Allah, Ali karamullah wajah semakin terharu dengan penjelasan putri Rasulullah, dari penjelasan daripada ibu, daripada anak-anaknya. Maka Ali beritahu, wahai putri Rasulullah, wahai ibunda Hasan dan Husain, ajarkan juga kepadaku 5 kalimah itu. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha kemudian dengan tenang beliau jelaskan, wahai Ali, ketika engkau mengawali doamu untuk munajat kepada Allah, untuk kemudian menyampaikan semua keadaanmu kepada Allah, dan mengawali doamu dengan 5 kalimah ini, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, maka masalah-masalahmu akan diselesaikan oleh Allah. Kekurangan-kekuranganmu akan dicukupkan oleh Allah. Kesedihanmu akan dihibur oleh Allah. Masalahmu di dunia sampai di akhirat akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, 5 kalimah ini hendaknya kita jadikan sebagai amalan kita. Dalam keadaan apa saja, kita susah, kita kekurangan, bahkan diselipkan senantiasa di awal doa-doanya kita. Terutama sekali ketika di awal hari, ketika masuk maghrib, selesai sholat maghrib, kita baca ini sebagai muqaddimah doa. Begitupun juga di awal hari, ketika selesai sholat subuh, dibaca ini sebagai muqaddimah doa. Diulang sekali lagi, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Doa ini, kalimah ini, wirid ini diajarkan langsung oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang ingin mengamalkan doa ini, maka dia akan kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang hidupnya dengan pandangan mata hati, dengan basirah. Dan begitupun juga dengan hajat-hajat kita kepada agama. Begitupun juga dengan hajat-hajat kita untuk menyempurnakan amal-amal agama, terutama menjelang daripada Idul Kurban. Sehingga insya Allah ketika kita senantiasa melafazkan doa ini,
kemudian sampaikan hajat kita kepada Allah untuk memilih kita, memberikan, mempersembahkan korban yang terbaik, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting daripada perkara ini, sekali lagi ajarkan ini kepada adik kita, kepada keluarga kita, kerabat kita. Namun kita tidak akan ada kekuatan untuk mengajarkan kepada yang lain sebelum itu menjadi amalan bagi kita. Sebelum itu kemudian menjadi sifat di dalam diri kita. Sehingga setiap masalah, setiap keadaan, kalau kemudian kita lampirkan doa ini, kalau kemudian kita selipkan doa ini, wirid ini, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita senantiasa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari raya Idul Kurban tahun ini kita bisa memberikan kurban yang lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga kemudian sifat-sifat hayawanat, sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri ahli keluarga kita ini bisa kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam diri kita. Karena tidak ada tindakan medis, tidak ada operasi, tidak ada pengobatan yang bisa kemudian mengeluarkan sifat-sifat hayawanat, sifat-sifat binatang dalam diri seseorang. Jadi maksud daripada berkurban ini adalah agar supaya setiap orang dengan sifat kebinatangannya ini tersembelih, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam dirinya. Maka ketika satu orang dari ahli keluarga itu sudah berkorban, bapak kita sudah berkorban, maka terwakilkan semua ahli keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Intinya adalah setiap kepala keluarga dia yang berkorban. Lantas kalau ternyata ada yang punya harta yang lebih dan dia ingin kemudian berkorban atas nama istrinya, atas nama anak-anaknya, sehingga satu keluarga yang mungkin anggotanya 2, suaminya, istrinya, keponakannya, dan anak-anaknya berjumlah 7 orang, lantas kemudian ingin menyembelih 1 ekor sapi, maka boleh kemudian dimasukkan 7 nama tersebut untuk 1 ekor sapi. Ya. Jadi pada saat kita berkurban boleh dilihat apakah kita ingin berkurban dengan kambing, domba, ataupun juga sapi. Yang terpenting adalah pada saat kita berkurban, kita melihat kemaslahatannya. Bahwasanya ketika seseorang sampai kepada hari raya Idul Kurban, inilah yang perlu juga kita pahami supaya membedakan. Pada saat hari raya Idul Kurban, sebelum azan subuh, ya, kita makan ataupun minum seperti biasanya kalau kita mau puasa. Hari raya tidak boleh ada yang berpuasa, tetapi hari nahar lain keadaannya. Maka setelah azan subuh, jangan ada aktivitas makan dan minum. Kenapa? Karena tadi kita sudah makan sebelum azan, sudah minum sebelum azan, kita tahan diri kita. Berjalan ke tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena ini adalah Idul Kurban, di mana tempat dilaksanakan Idul Adha, kita hadir di situ. Kemudian menunggu khatib turun daripada mimbar dan menahan diri kita. Pada saat hari raya Idul Kurban, makanan berat yang pertama kali yang kita harapkan untuk kita cicipi, yang mengisi perut kita ketika Idul Kurban adalah hewan kurban. Jadi ini fadilahnya. Ya, jangan makan berat dulu, jangan makan nasi ataupun sop dan sebagainya. Sekali lagi, yang paling utama adalah makanan berat pertama yang kita konsumsi di hari raya Idul Kurban ketika khatib turun dari mimbar adalah dari hewan kurban.
Dan orang-orang yang berkurban, mereka disunnahkan untuk mencicipi hewan kurban itu. Mereka bahkan mendapatkan 1/3 bahagian daripada hewan kurban untuk diberikan kepada para muqarrabin, orang-orang yang berkurban. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.